Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKM 6. Di mana pada LKM 6 ini kami ditugaskan untuk membuat resumen dari suatu artikel dengan judul Rancangan Kendali Kecepatan Motor Arus Searah Menggunakan Metode Road Globus. Selanjutnya kita juga ditugaskan untuk mensimulasikan kendali berdasarkan metode Globus yang ada pada artikel dan membuat video presentasi dan melakukan simulasi. Perkenalkan, nama saya Suryadi Darmaja dengan NIM akhir 36. Perkenalkan, nama saya Muhammad Palevi dengan NIM 10. Perkenalkan, nama saya Arifin Ramadan dengan NIM akhir 58. Perkenalkan, nama saya M. Devandra Bimo dengan NIM akhir 071. Di sini terkait dari listing program gambar yang ditampilkan pertama, yaitu di sini ada beberapa library yang dari NAMPI digunakan untuk operasi matematika, lalu matplotlib, lalu kontrol library. Selanjutnya terdapat fungsi transfer GS, di mana fungsi GS ini berbentuk A1S ditambah A0 per B3S pangkat 3 ditambah B2S kuadrat ditambah B1S ditambah B0 dengan numerator 0,222 dan 0,44. Nah, ini berarti 0,22S ditambah 0,444 dengan denominator 0,005, 0,0065, 0,322, 0,444. Hal ini berarti 0,005S pangkat 3 ditambah 0,005S kuadrat ditambah 0,322S ditambah 0,444. Hanya terdapat NP lin space 0,2,1000 digunakan untuk membuat 1000 titik waktu dari 0 hingga 2 titik supaya hasil grafik halus. Selanjutnya terdapat step respon SIS market time untuk menghitung respon sistem jika diberikan input. Ketika dari listing program ini dilakukan pensimulasian, menghasilkan suatu grafik yang berupa seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa menampilkan dua buah titik di mana terdapat gain 20 dengan pol negatif 6 plus minus 4,91 I dengan damping 0,774 dengan nilai overshoot 2,14%, frekuensi 7,75 radian per second. Selanjutnya didapatkan titik yang kedua dengan gain 6,99 dengan titik pol berada pada negatif 4,59 dengan damping 1, nilai overshoot 0% dan frekuensi 4,59 radian per second. Artinya pada gambar ke listing program kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu untuk respon sistem closed loop, di mana pada import untuk library-nya itu ada import matplotlib dan import libpilot dan import nampias NP. Nah, selanjutnya ada buat datanya sendiri itu ada NP-T sama dengan NP length space. Itu untuk bikin array waktu dari 0 sampai 2 detik. Dan selanjutnya itu ada untuk approximasi response step untuk K sama dengan 7, yaitu tau sama dengan 1, 0,22 dan error SS1 sama dengan 0,588, di mana Y sama dengan 1
min NP kali XP dalam kurung min T per tau 1. Sedangkan Y1 sama dengan Y1 kali 1 min error SS1. Nah, untuk K2, K sama dengan 20-nya sendiri, yaitu tau 2 sama dengan 0,17, error SS2 sama dengan 0,33, dan overshoot sama dengan 0,0214. Y2 sama dengan 1 min NP titik XP dalam kurung min T per tau 2. Y2 sama dengan Y2 kali Y2 pangkat 1 plus overshoot kali 1 min error SS2, di mana taunya sendiri itu tahu sama dengan 0,17, yaitu sistem lebih cepat dan ada overshoot kecil, maka dikali 1 plus overshoot. Dan untuk plotnya sendiri itu terdapat plot figure sampai plot titik show. Dapat dilanjutkan. Nah, pada gambar ini terdapat dua respon di mana gain yang warna merah itu dideteksi untuk gain K30 di mana mencapai 0,7, sedangkan untuk gain K sama dengan 7 itu hanya mencapai kecepatan sudutnya 0,4 radian per second. Dan set point-nya sendiri itu pada 1 radian per second. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan gambar nomor 3, di mana di sini menggunakan library NumPy dan library Matplotlib. Untuk setiap figur sendiri itu dilambangkan dengan dikodekan dengan fix AX sama dengan PLT subloop fixes sama dengan 6,6. Terus juga ada untuk pengkodingan data pools, plot pool atas saja, setelah itu garis vertikal, conjugate dari pool atas ke bawah, setelah itu sumbu X atau garis horizontal, setelah itu tambahkan X di min 10 dan 0, setelah itu tambahkan kode kotak hitam di min 2 dan label koordinat untuk pol atas. Mungkin bisa dilanjutkan ke gambarnya. Untuk gambarnya sendiri ini, program ini menggambarkan root locus dari sistem kontrol setelah penambahan integrator. Pertama, didefinisikan posisi pol target di min 5 plus 4,41 J dan konjugatnya. Hanya pol atas yang digambar dengan kotak hitam serta garis biru vertikal yang menghubungkan kedua ke konjugatnya. Sumbu real digambar dengan garis hijau dan tanda X diletakkan di minus 10 dan 0. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman kami untuk gambar 4-nya. Kemudian pada listing program ini menggunakan library NumPy untuk operasi matematika, Matplot untuk plotting dan kontrol untuk menangani fungsi transfer. Kemudian didefinisikan fungsi transfer G. Kemudian didefinisikan fungsi transfer G dalam kurung S sama dengan 1 per S dalam kurung S plus 2 dalam kurung S plus 10. Kemudian pembilang num diisi dengan 1, sedangkan penyebut dan dihitung dengan perkalian polinomial bertingkat menggunakan MP polinomial. Setelah itu, fungsi transfer dibentuk menggunakan df dalam kurung num, dan. Program ini membuat sebuah figur baru berukuran 6 x 4 inch, lalu menggambar root locus dari sistem menggunakan root locus system. Di sini hasil root locus disimpan dalam dirilis, namun tidak digunakan lebih lanjut. Kemudian pada bagian selanjutnya, kita mengatur tampilan plot dengan membatasi sumbu X dari min 10 hingga 2, kemudian sumbu Y dari min 6 hingga 6, serta menambahkan garis horizontal dan vertikal tipis berwarna hitam sebagai sumbu referensi. Kemudian bisa dilanjut pada gambarnya. Dapat disimpulkan bahwa root locus bermula dari titik 3 pada sumbu real, yaitu di S sama dengan 0, kemudian S sama dengan min 2, dan S sama dengan min 10, sesuai dengan pol sistem. Kemudian dua cabang locus bergerak ke arah kiri sepanjang sumbu real menuju minus tak terhingga. Sedangkan satu cabang membentuk jalur ke arah imajiner
Kemudian untuk sistem ini tidak stabil bila pol berpindah ke bagian kanan sumbu imajiner, tetapi stabil selama pol berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Kemudian grafik ini menunjukkan bagaimana posisi pol sistem berubah seiring perubahan gen K. Bisa dilanjut kepada gambar 5. Selanjutnya pada gambar kelima, di mana program ini membuat simulasi respon step dari sistem kontrol closed loop dengan PID controller. Pertama didefinisikan fungsi transfer dengan pembilang 0,222S ditambah 0,44 dan penyebut 0,005S pangkat 3 ditambah 0,65 ditambah 0,322S ditambah 0,444. Kemudian dibuat array waktu dari 0 hingga 2 detik dan dihitung respon sistem terhadap input menggunakan step respon. Hasil respon diplot sebagai garis biru solid dengan sumbu waktu dan amplitudo. Grafik dilengkapi dengan grid batas sumbu dari 0 sampai 2 detik dan 0 sampai 1,4 amplitudo, serta garis bantu horizontal di Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, serta vertikal di X sama dengan 0. Halnya yaitu simulasi dari listing program ini. Dan dari listing program tersebut apabila disimulasikan menghasilkan suatu grafik. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa respon sistem naik dengan cepat menuju nilai 1 tanpa overshoot yang besar, kemudian stabil di sekitar nilai 1. Hal ini menandakan sistem stabil memiliki damping yang baik, overshoot kecil, dan waktu stabilitas cepat, sesuai dengan karakteristik sistem closed loop dengan PID yang efektif. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.